Gue pegang dua kunci, Mercedes-Benz. Mirip banget kuncinya. Yang kanan, dia membuka mobil gue, Mercedes-Benz C300 dengan tenaga 230 horsepower. Mobil yang cukup menyenangkan untuk dikendarai. Nah, yang kiri, dia membuka mobil ini. Kalian tadi udah mendengar raungan dari monster ini. Tapi kalau kalian lihat, ini mobil biasa saja. Karena memang Mercedes-Benz mendesain ini untuk terlihat biasa aja. Dan hanya ada perubahan-perubahan minor dari mobil ini yang menandakan kalau dia adalah mobil yang spesial. Ya, ini adalah Mercedes-Benz E63 AMG tahun 2012. Dan kalau kalian lihat dari luar, membedakannya dengan Mercedes-Benz E-Class biasa ya, W212 biasa, itu cuma ada di body kit dia yang lebih agresif sedikit ya. Bempernya dia lebih sangar ya dengan airdam ini, kemudian juga daerah posisinya agak berbeda. Lampunya juga kalau kalian detail dia housingnya warna hitam, tapi sisanya dia masih sama. Dia masih menggunakan grill Mercy pada umumnya ya. Tidak ada sporty-sportinya grill ini, dan dia juga masih menggunakan emblem Mercy yang timbul. Serta di kap mesinnya ya, di hoodnya ini tidak ada perubahan-perubahan aneh, tidak ada tonjolan yang menandakan kalau ini mesin yang sangat besar di dalamnya. Perlu diingat, mesin di dalamnya ini 5.500 cc twin turbo ya. Bahkan kalau yang pre-facelift dia 6.200 cc tanpa turbo. Tapi penglihatannya di depan sama saja, understated ya, elegan, tidak terlalu sporty. Jadi kalau kalian tidak mendengarkan suara mesin yang tadi, kalian tidak akan tahu ya bahwa ini adalah sebuah monster dengan tenaga 500 HP lebih. Ketika kita geser ke samping, barulah sedikit terlihat perbedaan-perbedaan yang menandakan bahwa ini mobil yang super spesial. Sebuah AMG murni purebred level paling atas. Pertama kita bisa lihat dia menggunakan velg AMG 19 inci ya, sangat besar. Dan bannya juga dia profilnya tipis ya, dengan ban Advan Neova dengan profil 265/30 ring 19. Jadi bannya cukup lebar ya, dan di belakangnya nanti dia lebih lebar lagi. Kemudian yang menandakan lagi adalah emblem ini. Di versi facelift ini emblemnya V8 biturbo, kalau di versi non facelift dia 6.2 V8. Sangar juga ya, 6.2 AMG sorry. Jadi ketika kalian lihat samping baru nih, kalian bisa membaca ini, dan kalau kalian paham arti dari emblem ini, maka kalian akan langsung hormat sama mobil ini. Kemudian kalau kita move ke belakang ya, seperti yang saya tadi bilang, ban belakangnya ini dia lebih lebar ya. Ban belakangnya dia 275 profilnya. Dia juga remnya, kalau versi mobil saya AMG lain tuh depannya aja yang ventilated ya. Kalau ini sampai belakang dia ventilated ya, ada bolong-bolongnya, dan kalipernya juga AMG. Jadi keempat rodanya menggunakan rem yang sangat-sangat cakram, sangat-sangat bagus ya, karena ini tenaganya gede banget, 500 HP lebih. Jadi perlu pengereman yang sangat mumpuni supaya tidak terjadi apa-apa. Kalau di luar itu, ini E-Class pada umumnya. Dan jadi kita tidak sombong kalau mobil ini. Kemudian ketika kalian mengisi bensin, kalian buka ini ya. Disinilah kalian baru mengetahui kenapa mobil ini juga spesial. Di sini tertulis bahwa RON minimal dari mobil ini adalah RON 98, yang artinya di Indonesia mobil ini hanya bisa mengkonsumsi BBM seperti Pertamax Turbo, Shell Nitro Plus, dan sejenisnya, atau di atasnya seperti Pertamax Racing yang memiliki RON 100. Jadi Anda tidak bisa menggunakan bensin-bensin biasa karena mobil ini mesinnya spesial ya. Nah, di belakang sini tidak terlalu banyak benda yang bisa membedakan antara E-Class biasa, W212 biasa dengan E63 yang merupakan monster ini. Karena selain emblem ya, tentu saja emblemnya E63 dan emblem AMG yang asli dari pabrik ini ya. Ini bukan emblem AMG yang kalian beli di online shop ya, ini asli dari Stuttgart, dari Alphabars dipasang. Dan dia juga ada quad tailpipe, dan quad tailpipe ini sebenarnya juga banyak yang pakai ya sebagai aftermarket, tapi ini AMG asli, ada logonya emboss asli ya. Selain itu nggak ada lagi. Selain itu semuanya sama saja seperti E-Class pada umumnya ya. Selain diffuser ini nggak terlalu kelihatan bedanya, nggak ada ductile ekstrim bagaimana. Bagasinya juga ketika dibuka ya udah bagasi biasa yang sudah elektrik. Sudah. Sisanya kalau misalnya kalian beli mobil ini terus kalian copot emblem ini dan ini, itu akan jadi sleeper yang bagus karena orang akan menebak-nebak ini mobil E-Class apa ya. Dan dia tidak akan bisa membedakan antara E200 bekas taksi premium dengan mobil Anda. Sangat-sangat sleeper, sangat-sangat understated. Saya sangat suka.
kita buka lebar dulu ya, biar kalian bisa melihat keindahan yang ada di balik kap mesin ini. Ini dia, inilah lagi-lagi jualan utama ketika kalian membeli E63. Bodinya boleh mirip-mirip E-Class biasa, interiornya juga boleh mirip-mirip E-Class biasa. Tapi ketika kalian buka engine bay-nya, barulah kalian sadar ini mobil yang jauh berbeda dibandingkan E-Class W212 pada umumnya. Ya, dia menggunakan mesin pure AMG M157 V8, dan karena ini versi yang facelift maka kapasitasnya 5.500 cc dengan twin turbo dengan tenaga 519 horsepower dan torsi 700 Nm. Bayangkan 500 HP di sedan eksekutif yang bisa muat 4 orang dengan nyaman. Dan yang paling spesial dari mesin ini adalah ini masih di era AMG murni dan mesinnya dirakit oleh satu orang yang disebut dengan one man one engine. Jadi satu orang ini benar-benar merakit mesin ini dari ground up sampai jadi, dan dia memberikan tanda tangannya di sini ya. Ini handcrafted by N Bondage ya. Kita nggak tahu N-nya siapa depannya, tapi ini adalah engineer di afterbar sana di markasnya AMG yang merakit mesin yang sangat powerful ini. Ya, selain mesinnya yang sangat-sangat spesial dirakit oleh satu orang, dia juga penempatan ECU-nya sama seperti C300 saya, dia dipanggang ya di atas mesin spesial ini. Jadi ini pemanggangnya lebih spesial, menggunakan suspensi adaptif yang tapi lebih advance dibandingkan AMG lain saya. Dia modenya ada banyak, ada Eco, Comfort, Sport, Sport Plus ya. Tapi ini lebih kompleks dan dia juga ABS-nya lebih tebal karena dia harus mengendalikan brake fluid yang lebih banyak dibandingkan E-Class biasa, W212 biasa. Sisanya sama seperti W212 pada umumnya, tapi dia lebih full ya, lebih penuh tanpa ada space kanan kirinya karena emang udah mesin besar sekali. Jadi ini udah full lah ya. Kita langsung lihat aja ke dalam interiornya. Nah, sekarang kita masuk ke interior Mercedes-Benz E63 AMG, dan ketika disambut ya langsung sama steer suede ini. Meskipun looks-nya tetap familiar ya seperti E-Class W212 pada umumnya, tapi sebenarnya perubahannya cukup banyak dan sangat fokus ke berkendara kalian. Contohnya seperti yang tadi disebut itu adalah setirnya di sini suede, jadi dia tidak akan licin kalau kalian keringetan. Di sini ada pedal shift yang lebih besar dibandingkan pedal shift W212 biasa, dan yang paling mencolok ini persnelingnya beda. Dia ada logo AMG-nya, dia juga kecil modelnya ya. Dan di sini ada mode-mode berkendara. Di sini ada Comfort, Sport, Sport Plus serta manual, dan selain itu ada tombol stability control dan settingan suspensi. Kalau kalian males, kalian bisa pencet tombol AMG ini, maka dia akan langsung memberikan mode berkendara paling sporty yang dapat mobil ini offer. Tapi perlu diingat, ketika kalian menggunakan mode itu, maka kalian harus ekstra hati-hati. Untuk mensupport berkendara Anda yang sporty dengan mesin yang super besar ini, kursinya juga kursi sangat sporty. Di sini ada logo AMG-nya, dan ini juga perforated seat dengan cooler dan heater seat. Jadi kalian akan sangat nyaman dengan kursi ini. Selain itu, dia juga memeluk Anda dengan seat belt-nya, plus dia juga dynamic seat. Jadi selain seat belt Anda yang memeluk, dia juga akan menambah ya support di kanan kirinya ketika Anda bermanuver ekstrim, sehingga tubuh kalian tidak akan terlalu terbanting ketika kalian let's say berbelok dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kursi ini juga ya tetap elektrik seperti kursi pada umumnya dengan 3 memory seat kanan kiri, jadi kenyamanannya tidak terbuang meskipun dengan performa yang tinggi. Tetap senyaman E-Class W212 pada umumnya. Nah, sekarang kita lihat ke kursi belakangnya. Nah, uniknya meskipun ini sebuah E63 AMG, duduk belakangnya masih sama seperti E-Class W212 pada umumnya. Tetap seperti bos rasanya ya. Tetap eksklusif, tetap nyaman, dan tidak ada fitur yang dikurang-kurangi. Di sini tetap ada AC, jadi dia triple zone. Kemudian juga di sini ada outlet AC-nya, dan di sampingnya juga ada outlet AC lagi. Sama seperti W212 pada umumnya, serta di sini tetap dapat sebuah armrest yang ada cup holdernya kalau dibuka seperti ini. Dan space-nya juga tetap luas karena dia tidak memendekkan atau memanjangkan mobil ini. Dimensi terutama, serta paling penting kita dapat panoramic sunroof yang bisa dibuka, tapi hanya depannya saja. Tapi sampai belakang nih dia kacanya ada 2. That's it. Sisanya tetap nyaman dan tetap enak untuk diduduki di belakang. Meskipun kalau saya punya mobil ini, saya akan pindah ke depan seperti sekarang. Kita akan pindah ke depan dan mencoba bagaimana rasanya mengendarai monster buas ini. Let's go. Sekarang saya sedang mencoba salah satu mobil impian saya, sebuah Mercedes-Benz
E63 AMG. Wah, tongkrongannya masih seperti E-Class pada umumnya, tapi raungan mesinnya digeber dikit tuh dia bergetar gitu ya. Jadi kalau lagi lewat komplek ini kita cukup pelan-pelan aja gitu ya. Tapi tetap tidak mengurangi rasa berkendara yang diberikan mobil impian saya ini. Bayangkan, mobil dengan tenaga 500 horsepower ini, 516 lebih tepatnya, tetap bisa membawa 4 penumpang dengan nyaman. Kalian kalau mau duduk di belakang, disetirin juga, mobil ini masih sangat-sangat nyaman ya. Dan bantingannya juga masih khas E-Class, masih empuk gitu ya. Ketika kita melewati banyak polisi tidur di sini. Nah, kelihatan lagi. Nah, tetap bisa memberikan kenyamanan yang sama dengan E-Class lainnya. Jadi kalian nggak perlu mengorbankan kenyamanan untuk performa mobil ini karena nggak ada yang kalian korbanin, sama aja. Nah, ketika kita menemukan jalan yang agak kosong seperti ini nih ya, kita akan coba, ini baru kalian bisa merasakan rumble khas V8 itu sangat membuat Anda bahagia. Jadi bensinnya memang boros ya, karena dia 5.500 cc. Meskipun sudah dibantu turbo, ya tetap boros. Tapi dikonversi ke senyuman Anda yang sangat luar biasa, sumringah kalau Anda suka mobil seperti saya, ketika raungannya terdengar sampai ke dalam kabin. Wow, luar biasa. Intinya kalau kalian pernah mengendarai Mercedes-Benz non AMG gitu ya, terutama E-Class V212, kemudian kalian step in ke mobil ini, itu kalian learning curve-nya atau mempelajari mobil itu tidak perlu terlalu banyak, karena feel-nya kurang lebih sama gitu ya. Feel tombol-tombolnya, posisi tombol-tombolnya masih sama, cara mengatur kursinya, semuanya masih sama. Jadi familiaritasnya tuh tinggi. Yang kalian perlu ambil alih gitu ya, kalian perlu pelajari tuh bagaimana mengontrol mesin buas yang ada di depan mobil ini. Itu perlu kalian pelajari, karena kalau salah-salah nanti berabe ya. Ini mobil ini tenaganya lagi-lagi 500 horsepower dan gampang terpelintir. Jadi selain tenaga mesin yang kalian harus biasakan, nothing else. Kalian tinggal masuk, atur posisi berkendara kalian seperti kalian di E-Class pada umumnya, kemudian step on the gas, enjoy your EMG. Udah gitu aja. Luar biasa mobil ini, sangat-sangat luar biasa. Tapi ingat, kalian tetap harus berkendara secara responsibel ketika mengendarai mobil ini. Kalau kalian mau pacu mobil ini to the fullest ya, sesuai potensi mobil ini, maka kalian harus bawa dia ke track. Bisa ke Sentul, bisa ke Mandalika. AMG di Indonesia ada komunitasnya dan mereka suka bikin track day. Kalian boleh join mereka, bawa AMG kalian dan ikut track day bersama. Itu akan jauh lebih seru dibandingkan kalian mengambil risiko dan berkendara secara ugal-ugalan di jalan umum. Sekali lagi, tetap harus safety dan kalian tetap harus coba sih mobil ini. Luar biasa banget. Ini one of a kind, sebuah sedan eksekutif yang salah satu paling kencang di masanya. Dulu AMG masih gila sih bikin mobil seperti ini. Mantap. Itu dia impresi kami mengendarai, lebih tepatnya menjinakkan monster berbentuk E63 AMG ini ya. Luar biasa sekali. Saya harus jujur, saya sangat bias ketika melakukan ulasan terhadap mobil ini karena ini adalah salah satu dream car di hidup saya. Mobil ini understated, tidak terlalu posh ya, dalam artian dia kelihatannya biasa saja, tidak terlalu banyak lekukan-lekukan sporty yang menandakan kalau dia mobil kencang. Tapi ketika kalian kendarai, ketika kalian dengarkan suaranya, orang-orang akan terkesima dengan tenaga serta raungannya. Ini adalah mobil yang sempurna untuk Anda yang ingin tetap bawa keluarga ya di kursi belakangnya, membawa anak Anda, tapi ketika pulang mengantar mereka, Anda ingin kebut-kebutan dengan monster buas ini. Sekali lagi, ini mobil yang luar biasa, tenaganya luar biasa, tapi penampilannya sangat-sangat biasa gitu ya. Penampilannya elegan pada umumnya. Ini adalah Wolf in a Sheep coating. Wah, saya benar-benar out of words, speechless ketika membahas mobil ini. Jadi kita cukupkan video ini di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komentarlah seperti netizen yang budiman, dan kalau kalian belum subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.